Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mulai devotion, kita akan berdoa. Terima kasih buat malam hari ini, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sertai kami, Engkau berikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Terima kasih, kami akan mulai devotion malam ini dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita di bulan ini yaitu tentang King of Glory atau Raja Kemuliaan. Kita ambil di ayat mas kita di Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan kuat dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan merenungkan tema agung pada bulan ini, yaitu King of Glory atau Raja Kemuliaan. Tema ini mengingatkan kita tentang keagungan dan otoritas Tuhan yang tidak hanya berkuasa di surga, tetapi juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, kita seringkali lupa bahwa kita memiliki Raja yang berkuasa atas segalanya, yaitu yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 24. Mengundang kita untuk mengangkat kepala, membuka hati, dan menyambut Raja Kemuliaan ke dalam hidup kita. Poin pertama, siapakah Raja Kemuliaan? Yaitu di Mazmur 24 ayat ke-8. Mazmur 24 secara jelas menyatakan bahwa Raja Kemuliaan adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal Yesus Kristus sebagai Raja Kemuliaan itu. Dia adalah yang pertama Raja yang berkuasa atas ciptaan. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kuasanya. Contohnya, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhan juga menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Yang kedua, Raja yang mengalahkan maut. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuktikan kuasanya atas dosa dan kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Ya, contohnya Tuhan membangkitkan Lazarus ya. Kemudian yang ketiga, Raja yang memerintah selamanya, yang kita ambil dalam Wahyu 19 ayat 16, menyebut Yesus sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, yang artinya tidak ada Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di poin yang kedua, mengapa kita harus menyambut Raja Kemuliaan? Ketika Mazmur 24 berbicara tentang mengangkat kepala dan membuka pintu gerbang, itu adalah simbol dari membuka hati dan hidup kita bagi Tuhan. Kita bisa belajar dari firman Tuhan yang hidup, supaya dalam kehidupan ini kita selalu bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan. Menyambutnya membawa kemenangan. Raja Kemuliaan adalah Tuhan yang kuat dalam peperangan. Jika Dia ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Yaitu yang terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini pasti akan dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Menyambutnya membawa damai sejahtera. Ketika Raja Kemuliaan memerintah dalam hidup kita, Dia memberikan damai yang melampaui segala akal, yang bisa terambil dalam kitab Filipi ayat ke-4 pasal yang ke-4 ayat ke-7. Kita akan merasa damai sejahtera ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Menyambutnya membawa kemuliaan. Hidup kita menjadi cerminan kemuliaannya. Kita menjadi terang dunia dan garam. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, pastikan hidup kita menjadi contoh dan panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin yang ketiga, bagaimana kita menyambut Raja Kemuliaan? Dengan hati yang bersih dan tangan yang suci, yaitu yang kita bisa baca di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat, menekankan pentingnya kekudusan dalam menyambut Tuhan. Ini berarti hidup kita dalam pertobatan dan mengutamakan kebenaran. Dengan iman dan pengharapan, Ibrani 11 ayat ke-6 mengingatkan bahwa tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Menyambut Raja Kemuliaan berarti percaya bahwa Dia sanggup mengubah hidup kita. Dengan menyembah dan memuliakan Dia di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, mengajak kita masuk ke hadiratnya dengan ucapan syukur dan pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diundang untuk mengangkat kepala dan membuka pintu hati kita bagi Raja Kemuliaan.
Jangan biarkan dosa dan kekhawatiran atau kegelapan menutup hati kita, supaya Tuhan kita Yesus Kristus itu boleh memberita dan memberkati hidup kita. Mari kita sambut Dia dengan iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah hidup kita menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga dunia melihat dan memuliakan namanya. Dan mari kita berdoa untuk devotion. Tuhan Yesus, Raja kemuliaan, kami menyambut Engkau dalam hidup kami. Masuklah dan perintahkanlah hati kami. Ajar kami untuk hidup dalam kekudusan dan iman, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, Raja segala Raja, kami berdoa. Amin.